Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran online kita. Tetap semangat ya, kamu pasti bisa. Anak-anak semua, kita mulai ya. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Muatan pelajarannya IPS. Kita akan mengenal negara-negara ASEAN dan keadaan geografisnya. Kemudian, kita akan menemukan karakteristik sosial budaya dari negara-negara ASEAN. Ya, di manakah tempat tinggalmu? Nah, dimanapun tempat tinggal kalian, pastinya kalian punya tetangga kan? Nah, dalam bertetangga, kita pastinya saling menghormati, membantu, dan tolong-menolong. Lalu, bagaimana dengan ASEAN? Ya, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN sekarang anggotanya ada 10 negara. Nah, 5 negara pendiri pertama kali ASEAN adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Untuk memudahkan kalian menghafalnya, ingat saja Filin. Ya, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia. ASEAN berdiri di Bangkok tahun 1967. Nah, ini adalah 5 orang menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda berdirinya ASEAN. Dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian dalam perkembangannya, anggota ASEAN bertambah 5 lagi, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk memudahkan kalian menghafalnya, Bude, Vivi, Lama, ke Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Bagaimana kondisi geografis negara ASEAN? Perhatikan peta ini. Negara ASEAN dibatasi atau berada di antara 3 perairan. Yang pertama, Laut Cina Selatan di sebelah utara. Kemudian, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yang berbentuk semenanjung dan yang berbentuk kepulauan. Semenanjung contohnya Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Sedangkan yang berbentuk gugus kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN? Yang pertama, Malaysia. Ya, Malaysia memiliki 3 suku atau etnis utama, Melayu, Cina, India. Mereka dekat dengan kita karena sama-sama rumpun bangsa Melayu. Malaysia memiliki Georgetown sebagai kota ragam budaya yang ditetapkan oleh UNESCO.
Brunei Darussalam. Brunei berada di Pulau Kalimantan. Mayoritas masyarakatnya Muslim. Rumpun bangsanya Melayu. Di Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam. Singapura. Ya, Singapura, negara kepulauan yang kecil ini, merupakan negara perkotaan yang modern. Etnis utama adalah Melayu, Cina, India, dan Eropa. Patung Merlion merupakan simbol negara. Dan karena negara yang perkotaan modern, masyarakatnya menjadikan jalan kaki sebagai budaya. Myanmar. Agama mayoritas di Myanmar adalah Buddha. Negara ini dikenal juga sebagai negeri 1000 pagoda. Masyarakat didominasi oleh masyarakat Tibet. Masyarakat Myanmar memiliki sarung tradisional yang hampir sama dengan sarung Indonesia, yang disebut Longyi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Birma. Laos. Laos berasal dari kata Ai Lao, yang merupakan orang yang terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Agama mayoritas adalah Buddha. Masih didominasi juga oleh masyarakat Tibet. Katau merupakan olahraga tradisional masyarakat Laos. Olahraga ini seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk memukulnya. Di Laos juga dikenal Saibat atau upacara sakral sedekah yang dilakukan oleh para biksu. Filipina. Filipina memiliki perpaduan budaya timur dan barat. Masyarakat yang mendominasi adalah Melayu, Cina, dan Spanyol. Dialek bahasa utamanya ada 8. Filipina menggunakan bahasa nasional dan bahasa Inggris untuk pengantar dalam berbagai kegiatan, terutama perdagangan. Selanjutnya adalah Vietnam. Dinasti terakhir di Vietnam adalah Nguyen. Karena itulah mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Masyarakat Vietnam didominasi oleh masyarakat Buddha. Baju khas negara ini disebut Áo Dai. Seperti masyarakat Indonesia, masyarakat Vietnam banyak menggunakan topi caping dalam aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut juga negeri gajah putih. Thailand artinya tanah kebebasan. Masyarakat Buddha adalah masyarakat dominan di Thailand. Thailand menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah Eropa. Kepala adalah bagian yang paling dihormati dalam tradisi masyarakat Thailand. Nah, Thai tea adalah teh dengan rempah yang menjadi minuman khas negara Thailand. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia yang kita tahu terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Merupakan negara kepulauan yang memiliki masyarakat yang ramah, saling menyayangi, dan menghormati. Tugas kalian, carilah informasi 2 negara ASEAN yang kalian pilih, kemudian bandingkan persamaan dan perbedaan karakteristik sosial budaya keduanya. Tugas ini dapat kalian lihat di buku siswa. Alhamdulillah, pelajaran kita tentang ASEAN selesai.
Jangan lupa kerjakan tugas belajarnya ya. Semangat selalu, kamu pasti bisa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Kita generasi platinum, anak Indonesia, multi talenta.